Pembahasan tentang akhlak adalah pembahasan yang sangat penting karena salah satu pintu ibadah yang luar biasa adalah ibadah akhlak. Ya, sebagaimana kalau kita ingin berhaji, kita harus belajar fikih haji. Kalau kita umrah, kita belajar fikih umrah. Kalau kita puasa, maka kita belajar fikih puasa karena haji, umrah, puasa adalah ibadah, ya. Maka demikian juga akhlak. Kita harus belajar bagaimana berakhlak yang baik. Apa sih keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang baik? Apa saja motivasi-motivasi Nabi kepada kita untuk berakhlak yang baik, karena akhlak itu ibadah yang mulia, ya. Bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam risalah latifah, risalah tipis tentang akhlak, beliau menjelaskan bahwasanya ya, akhlak itu ya pahalanya banyak. Kenapa? Karena kebanyakan waktu kita habis adalah untuk berinteraksi. Kebanyakan waktu kita habis adalah untuk berinteraksi. Kita untuk ibadah tidak banyak. Salat 5 waktu, ya, kalau kita salat sekali salat 5 menit atau kurang lebih, kita salat 5 waktu taruhlah setengah jam. Setengah jam kita untuk salat, ya. Kemudian sama muqaddimah, sama penyelesaian mungkin 1 jam taruhlah. Kemudian kita untuk baca Quran, entah kita baca atau tidak, ya, kita baca mungkin setengah jam. Bisa bertahan setengah jam tiap hari saja sudah alhamdulillah, ya. Ya, biasanya 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk medsos, ya. Kemudian salat malam kita entah salat atau tidak, ya. Masih banyak pertanyaan. Zikir pagi petang, ya, mungkin 10 menit, 10 menit. Intinya waktu kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah tidak banyak. Kebanyakan waktu kita untuk berinteraksi, interaksi dengan anak, interaksi dengan istri, interaksi dengan atasan, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan kawan, interaksi dengan supir, dengan pembantu dan yang lainnya. Nah, dalam interaksi ini kalau seorang ternyata berakhlak mulia, maka argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus, ya, karena akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan yang lebih berat ditimbang pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Maka kita jangan sepelekan hal ini. Bosnya akhlak yang mulia itu, ya, ibadah yang sangat agung, bahkan pahalanya sangat besar. Sebagai bukti kita bicara contoh betapa besar akhlak pahala berbakti kepada orang tua, ya. Betapa besar pahala seorang wanita taat kepada suami, ya, sebab masuk surga. Betapa besar seorang laki mendapat al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah. Kenapa? Karena berbuat baik kepada istrinya, ya. Banyak sekali pintu-pintu pahala dari sisi akhlak, ya. Bagaimana akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap kawan, ya. Karenanya kita tidak boleh menyepelekan masalah akhlak. Sebagaimana kita serius belajar fikih salat, sebagaimana kita belajar fikih salat dan kita berusaha mempraktekannya sesuai dengan salat Nabi, sebagaimana kita serius belajar fikih haji, ingin berhaji seperti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga belajar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi dalam sabda-sabdanya, agar kita bisa meraih pahala dengan banyak dari sisi akhlak, ya. Saya katakan tadi, kalau seorang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang mulia, dan ini perlu perjuangan, maka dimanapun dia berada, argo pahala jalan terus. Dia duduk sama kawannya, orang nyaman dengan dia, maka pahala jalan terus. Dia duduk sama istrinya, istri nyaman sama dia, pahala jalan terus. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai anak buah, dia sebagai kawan, dia sebagai masyarakat, dia sebagai pejabat, maka argo pahala jalan terus karena dia sudah distempel sebagai orang yang dzu khuluqin hasan, pemilik akhlak yang mulia. Nah, untuk mencapai derajat tersebut harus perlu perjuangan.